Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfatun Nadila akan menjawab soal-soal mata kuliah psikologi dakwah yang akan saya jawab sebagai berikut. Psikologi dakwah adalah psikologi terapan yang ruang lingkup pembahasannya berada dalam proses kegiatan dakwah yang sasarannya adalah manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Tujuan untuk mempelajarinya yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan pengertian. Ruang lingkup dakwah menyangkut masalah pembentukan sikap dan mental, pengembangan motivasi yang bersifat positif. Jadi, tidak bisa terlepas dari studi komunikasi dakwah karena menyangkut segala sesuatu tentang jiwa daripada dai serta sasaran dakwah tersebut. Yang kedua, memberikan landasan dan pedoman bagi metodologi dakwah. Manusia membutuhkan bermacam-macam hal, mulai dari kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Jadi, kalau tidak berhasil memenuhi kebutuhannya tersebut, ia akan merasa kecewa. Nah, rasa kecewa itulah yang disebut frustasi. Dalam psikologi, bahwa keadaan frustasi tersebut dapat menimbulkan perilaku keagaan. Tak jarang jika orang yang sudah frustasi mulai berkelakuan religius. Nah, dengan cara memberikan landasan atau pedoman itu berusaha mengatasi frustasinya yang sedang dialami. Kemudian yang ketiga, memberikan pandangan tentang mungkinnya perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh aparat dakwah atau penerangan agama. Yang kedua yaitu wilayah dan lingkup kajian psikologi dakwah. Objek psikologi dakwah adalah manusia sebagai makhluk yang berjiwa, dan objek dakwah adalah manusia sebagai makhluk yang berketuhanan. Manusia sebagai objek psikologi dakwah memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ruang lingkup proses kegiatan psikologi dakwah adalah manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan sikap dan kepribadiannya. Pendakwah dalam mencapai sasaran dakwah berupa manusia hidup dengan sikap dan kepribadian. Maka akan terlihat hubungan tercapainya suatu dakwah antara pendakwah dengan sasaran dakwah. Kemudian pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Pendekatan ilmiah menggunakan metode yang dipakai oleh metode ilmiah dengan cara mempelajari fakta yang ada secara objektif, segala tingkah laku dengan tidak memihak atau mencemooh terlebih dahulu dengan pendapat kita sendiri, sehingga dapat diketahui dinamika kepribadiannya dan perilakunya, kemudian dianalisis hingga kita dapat memikirkan materi dan metode apa yang mungkin bisa kita terapkan dengan contoh mensurvei pada studi kasus tersebut. Yang ketiga yaitu seorang dai harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan harus memiliki rasa sikap yang penyayang. Tujuan berdakwah jangan sampai hanya memiliki rasa yang hanya ingin ketenaran atau pujian serta sanjungan saja dari orang lain. Faktor yang mendukung meningkatnya kredibilitas yaitu yang pertama yaitu dai. Seorang dai harus memiliki kemampuan dalam ilmu, khususnya yaitu ilmu agama. Kemudian memiliki akhlak yang baik, pandai dalam bergaul, dan memiliki persiapan yang cukup, dan memiliki kemampuan dalam menggunakan media dakwah. Yang kedua yaitu mat'u atau pendengar. Dengan mengetahui kondisi pendengarnya, dai akan menentukan metode atau materi yang cocok untuk didengarkan oleh pendengarnya. Yang ketiga yaitu materi dakwah. Materi dakwah yang disampaikan harus dengan objek dakwah atau sistematis yang sesuai dengan kaidah retorikanya. Yang keempat, media dakwah. Di zaman yang serba modern saat ini,
Bisa saja penyampaian dakwah itu di media berupa televisi, radio, bahkan sosial media seperti Facebook, IG, YouTube, dan lain-lain. Kemudian metode. Sebuah metode yang menarik mat'u atau pendengar yang dibawakan oleh pendakwah. Apakah dakwah itu bersifat humoris, bersifat santai, atau yang lainnya. Mental dapat diartikan semua unsur jiwa, termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang akan menentukan corak tingkah laku seseorang. Sedangkan spiritualitas berkaitan dengan kejiwaan, rohani, dan batin. Hubungan spiritualitas dan sikap mental dengan adanya agama Islam gunanya untuk menyeimbangkan antara jiwa dan batin, jasmani dan rohani. Di dalam ilmu agama, semua sudah dijelaskan bagaimana kehidupan di dunia dan bagaimana kehidupan di akhirat ketika kita sudah meninggal dunia. Karena agama Islamlah agama yang paling sempurna, atau bisa dikatakan agama Islam yaitu agama yang dapat menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Pada dasarnya, dakwah adalah penyampaian pesan atau informasi yang berupa tentang agama, yaitu agama Islam, kepada orang lain menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang sopan, sehingga dapat dicerna dengan baik dan dapat dilakukan apa yang sudah disampaikan. Bahasa utama yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Tetapi jika kita sedang berdakwah di suatu daerah, kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita juga menggunakan bahasa lain seperti bahasa Jawa. Contohnya, ketika kita berdakwah di suatu daerah atau di suatu tempat yang disekelilingi oleh orang-orang Jawa atau suku Jawa, nah kita bisa menggunakan bahasa Jawa tersebut untuk selingan dari bahasa Indonesia, supaya apa yang kita sampaikan dapat lebih akrab, dapat lebih akrab, sehingga orang-orang yang mendengar itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi dengan begitu dakwah yang kita sampaikan itu dapat lebih menarik untuk didengar karena menggunakan bahasa keseharian masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu pesan verbal. Pesan verbal itu adalah pesan yang menggunakan simbol-simbol verbal baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan pesan nonverbal adalah pesan dalam bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Bisa jadi menggunakan bahasa tubuh atau menggunakan benda lain sebagai perantara maksud yang akan disampaikannya. Hubungan keduanya itu saling berhubungan dan berkesinambungan satu sama lain, sehingga saling melengkapi untuk memberikan komunikasi efektif supaya feedback juga dapat berupa yang baik. Contoh dari keduanya yaitu sering kita melihat pendakwah menggunakan benda lain untuk menyampaikan dakwah. Contohnya seperti biasanya wayang kulit. Tidak jarang atau sering sekali pendakwah itu menggunakan wayang kulit sebagai untuk penyampaian dakwah. Penggunaan wayang kulit tersebut itu sebagai metode untuk penyampaian yang lebih menarik, lebih memuaskan si pendengarnya, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dicerna oleh pendengar. Kemudian wayang kulit tersebut sebagai hiburan dalam menyaksikan penampilannya tersebut. Itu tadi adalah jawaban-jawaban dari saya untuk UAS mata kuliah Psikologi Dakwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.